Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Anwar dengan NIM 18070391. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIT Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait Danau Poso. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Untuk pertanyaan pertama, benarkah Danau Poso merupakan danau purba? Jika benar, mengapa disebut danau purba? Jawabannya iya, benar. Danau Poso merupakan danau purba karena dicerminkan dari endemisitas biota yang cukup tinggi, yaitu dari jenis udang, kepiting, gastropoda, bivalvia, dan terdapat berbagai jenis ikan lainnya. Nah, Danau Poso ini terbentuk antara tumpukan lempeng timur dan barat, di mana itu penyusun dari kolaborasi. Nah, proses ini berlangsung selama 12 sampai 16 juta tahun. Nah, kemudian ciri-ciri danau purba itu berusia 1 sampai 30 juta tahun. Memiliki ciri perairan ultra oligotropi psikokimia yang unik, serta mengatur komposisi dan produksi komunitas plantoniknya. Memiliki tingkat endemisitas fauna yang tinggi, sehingga Danau Poso itu disebut sebagai danau purba karena dia mencerminkan ciri-ciri yang terdapat pada danau purba. Untuk pertanyaan yang kedua, benarkah Danau Poso tidak memiliki biota akuatik yang bersifat endemik? Jelaskan alasannya. Jadi tidak benar, karena di mana Danau Poso ini dia memiliki ekosistem danau yang cukup tinggi, di mana terdapat berbagai biota akuatik yang bersifat endemik seperti ikan, udang, kepiting, gastropoda, bivalvia. Hal ini karena kondisi keterisolasian danau purba yang panjang, sehingga spesies biota endemik mengalami spesialisasi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, deskripsikan secara singkat bagaimana ekosistem di Danau Purba Poso. Danau Purba Poso ini termasuk sebagai danau tektonik, juga di mana dia terbentuk karena peristiwa tektonik. Nah, proses terbentuknya Danau Poso ini bagian dari pembentukan Pulau Sulawesi. Nah, Danau Poso ini termasuk dan merupakan danau terluas ketiga dan danau terdalam kedua di Indonesia. Nah, Danau Poso ini juga menjadi habitat bagi biota akuatik yang bersifat endemik. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Sebutkan beberapa perlakuan yang mengancam kelestarian ikan di Danau Purba Poso. Yang pertama, adanya suatu pembangunan bendungan PLTA sehingga dapat merusak habitat dan ekosistem Danau Purba Poso. Kemudian adanya proses pengerukan dan perubahan wilayah transisi di perairan sehingga menjadi sawah dan lahan yang kering. Hal ini dapat dikhawatirkan dapat merusak ekosistem dan juga habitat Danau Purba Poso. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Zona litoral Danau Poso lebih rentan terhadap ancaman dibandingkan zona lainnya. Benarkah? Hal ini tidaklah benar, dikarenakan zona litoral ini merupakan zona yang terletak di tepian danau dan juga dengan kondisi yang perspektif dan juga menjadi habitat yang penting bagi hewan endemik yang terdapat pada Danau Purba Poso tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja strategi konservasi yang Anda tawarkan terhadap Danau Poso? Nah, yang pertama, penyelamatan ekosistem. Yang kedua, pengendalian pencemaran, pemantauan dan evaluasi kualitas air di Danau Poso. Yang ketiga, pelestarian dan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan sidat. Yang keempat, pengaturan pengelolaan terhadap pemanfaatan sumber daya air Danau Poso. Yang kelima, peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelamatan ekosistem Danau Poso, karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan dalam upaya penyelamatan ekosistem Danau Poso. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.